Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti yang sudah kami bagikan di video sebelumnya, untuk merayakan 100.000 subscribers Republik Rupiah, token Glory Chainlord siap untuk diperebutkan. 1.000 orang yang berhasil menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam giveaway kami akan mendapatkan airdrop token ini gratis. Beberapa di antaranya termasuk subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah dan YouTube Chainlords, gabung ke server Discord kami, follow kami di Twitter, dan juga ada banyak langkah-langkah lain yang bisa kalian dapatkan untuk mengumpulkan entry. Semua platform ini nantinya juga akan bermanfaat bagi kalian untuk tahu hal-hal yang sedang terjadi di alam kripto. Tunggu apa lagi guys? Link giveaway ada di deskripsi di bawah video ini. Kalian langsung klik itu dan kumpulkan entry kalian sebanyak-banyaknya untuk memenangkan giveaway token Glory ini. Pemegang token Glory akan langsung mendapatkan exposure terhadap dunia gaming, NFT, metaverse, dan berhak atas semua treasury yang berisi aset-aset berharga lainnya. Baru-baru ini market cap kripto turun dari puncaknya hampir 3 triliun dolar jadi cuman tinggal hampir 2 triliun dolar saat pembuatan video ini. Tentu aja faktanya teknologi dan fundamental kripto tidak berubah. Yang berubah hanya rasa takut dan keserakahan orang. Yang latah ikutan panik dan yang skeptis makin ragu. Udah wajar bagi manusia. Kita khawatir melihat perubahan mendadak dalam sentimen pasar, apalagi kalau kita ngelihat isi portofolio yang berdarah dan naik turun gak jelas. Namun, kita perlu ingat, kalau ragu, zoom out. Kripto itu masih merupakan aset yang berperforma terbaik dalam dekade terakhir. Fundamentalnya tetap bagus, jangan sampai terkecoh oleh harga saja. Tapi banyak orang itu berharap akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 kita akan melihat puncak bull market. BTC mencapai 100.000 dolar dan ETH mencapai 10.000 dolar, terus ada alt season. Lah, kok sekarang malah pada loyo semua sih? Apa kita bakal menyentuh all time high baru lagi? Atau sudah selesai siklus pasar yang kali ini? Kalau kita masih mau berlanjut, kapan puncaknya dan berapa harga yang bisa kita capai? Nah, itu yang akan kita cari tahu hari ini. Jadi kan sekarang adopsi institusional muncul yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang tergila-gila dengan spekulasi proyek yang aneh dan kadang nggak jelas juga. Dan exchange itu semakin memudahkan investasi dari uang fiat. Semua orang pada bisa ikutan invest. Total adopsi cenderung meningkat di siklus ini. Dan kami terbuka dengan ide bahwa dalam siklus kripto yang kali ini, puncaknya itu akan berbeda. Jadi puncak bull market ini cocok dengan yang namanya teori lengthening cycle yang dipopulerkan oleh analis kripto terkemuka bernama Benjamin Cowen. Secara umum, teori ini menunjukkan bahwa siklus pasar Bitcoin tengah diperpanjang. Jadi puncaknya bukan akhir tahun 2021 ini. Lalu kapan? Mari kita lihat dari Ben Cowen dalam teorinya tentang market cap dan trendline kripto. Jadi, market cap seluruh pasar kripto saat ini di kisaran 2 triliun dolar. Sudah banyak lonjakan naik yang gila terjadi awal tahun 2021 ini. Tapi bukan berarti itu nggak akan terjadi lagi nanti. Kita bisa aja melihat laba untung yang berkurang dalam jangka panjangnya. Ini artinya hanya berkurang dalam hal persenan ROI atau laba atas investasi. Kalau kita lihat dari grafik di layar, kita bisa lihat bahwa kita masih perlu menempuh jalan yang panjang sebelum kita bisa mencapai garis hijau yang lebih tinggi. Kata Ben Cowen, siklus pasar ini seluruh kelas aset kripto seharusnya mereka mencapai sekitar 10 triliun dolar. Sudah jelas kita nggak akan mencapai angka 10 triliun dolar di akhir tahun 2021 ini. Bahkan bisa aja memakan waktu setahun lagi atau lebih. Yang pasti potensinya ada. Sayangnya semua orang terlalu terburu-buru. Orang-orang itu pada nggak sabaran. Semua orang pengen cuan instan, pengen cari keuntungan yang cepat. Setiap siklus kita itu berspekulasi tentang suatu hal yang berbeda. Di tahun 2013, di siklus itu kita berspekulasi tentang Bitcoin sebagai sistem pembayaran peer-to-peer yang berikutnya. Di siklus 2017, Bitcoin kita spekulasikan sebagai aset penyimpan nilai, terus ada juga kejadian ICO boom. Di siklus 2021 ini ada DeFi, ada NFT, ada Metaverse, dan ada banyak spekulasi lainnya lagi.
ada lebih banyak hal yang bisa kita spekulasikan di siklus ini. Selain itu, permintaan institusional juga makin meningkat. Tapi ini bukan berarti kita akan melonjak lebih gila-gilaan daripada siklus sebelumnya. Karena menurut Ben, dia menyaksikan bahwa laba untung itu berkurang. Grafik menunjukkan bahwa siklus ini sedang memanjang. Siklus 4 tahunan yang sudah kita alami berkali-kali di siklus sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Nggak ada alasan siklus ini hanya bertahan 4 tahun aja. Jadi apakah BTC seharga $69.000 itu puncaknya? No. Siklus ini merupakan versi tahun 2013 yang terbentang jika kita ukur dari dasarnya. Kenaikan pasar kripto awal tahun ini lebih cepat dari jadwal. Koreksi itu sudah jelas akan terjadi dan memang perlu untuk membawa Bitcoin ke $100.000. Kita perlu pastikan kita nggak berharap dengan ekspektasi berlebihan, terus malah kecewa nanti. Kalau menurut grafik, kita seharusnya sudah berada di $2 juta kalau mengikuti siklus pertama, $6 juta kalau mengikuti siklus kedua, dan $300.000 mengikuti siklus ketiga. Tapi angka-angka itu besar banget dan gak akan tercapai akhir tahun 2021 ini. Makanya siklus ini sedang mengalami perpanjangan. Laba untung Bitcoin yang semakin berkurang ini pun bahkan masih jauh lebih baik daripada kebanyakan investasi di kelas aset lainnya. Rally harga yang terbang tinggi gak perlu terjadi di akhir tahun 2021 ini. Dan bukan hal yang buruk guys kalau kita masih harus masuk ke tahun 2022. Masalahnya dengan lonjakan harga yang gila-gilaan itu, mereka berakhir dengan bear market. Waktu ke atas yang lebih lama itu lebih baik. Tidak ada yang tahu hal yang akan terjadi dengan pasar dalam jangka pendeknya. Bahkan mereka yang sudah lama berada di pasar pun nggak tahu. Misalkan siklusnya beneran memanjang sesuai teori ini, pasar kripto akan sangat mirip dengan pasar saham seiring berjalannya waktu. Kemunduran harga terkini itu adalah bukti bahwa kita koreksi sekarang kelihatan kok 99% orang itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya tinggal mengambil langkah satu persatu perlahan-lahan demi waktu. Nggak perlu buru-buru guys, waktu itu ada di pihak kita. Teori Ben itu tentang panjang siklus ada 4. Yang pertama, teorinya tuh ada siklus 4 tahunan tanpa laba yang semakin berkurang. Tidak mungkin menurut dia. Yang kedua, siklus 4 tahunan tapi labanya berkurang. Ya kalau nggak ada all time high baru hingga peristiwa halving Bitcoins berikutnya, teori ini valid. Artinya kan $69.000 itu puncak siklus. Dan kita harus tunggu beberapa tahun untuk rally harga berikutnya. Teori yang ketiga, itu siklusnya memanjang tanpa laba yang berkurang. Ya kalau siklus ini berlanjut hingga 2 tahun ke depan, maka laba untung memang tidak akan berkurang. Terus untuk teori yang keempat, siklus panjang dengan laba yang semakin berkurang. Nah kalau ini skenario yang paling mungkin menurut Ben Cowen. Tapi yang kelima juga ada model stock to flow, yaitu model yang dibawakan oleh Plan B. Ini memprediksi harga rata-rata tapi bukan puncak. Plan B menawarkan prediksi bahwa harga rata-rata BTC akan menjadi $100.000 pada siklus ini. Untuk dapat angka rata-rata 100.000 itu, BTC harus terbang jauh melebihi $100.000 selama 2 tahun ke depan. Jadi kiranya dengan beberapa teori itu, teori apa menurut analis teknikal lain yang juga kami ikuti? Ada Nick Mearn, yaitu dari DataDash. Nick Mearn ini sudah yakin sejak lama bahwa Bitcoin tidak mungkin melampaui $100.000 akhir tahun 2021. Untuk mencapai $100.000, Bitcoin itu harus menambahkan $1 triliun lagi dalam market cap. Kita butuh lebih banyak likuiditas untuk menghasilkan lonjakan gila itu. Rally harga besar dalam 10 hari terakhir bulan Desember. Pendorong apa coba yang bisa mendorong kegilaan itu? Pengumuman spot ETF. Ya nggak mungkin karena ketua SEC enggan. Manajer hedge fund bilioner yang mengambil saham besar BTC. Atau malah kita juga butuh dukungan artis dan selebritas. Ya kita nggak perlu buru-buru kok guys, sama seperti kata Ben Cowen tadi. Nicholas Mearn pun percaya target $200.000 Bitcoin itu mungkin hanya saja akan dicapai dalam periode menjelang akhir tahun 2022 antara kuartal ketiga sampai kuartal keempat. Nah, ada 2 cara guys untuk kalian untuk bisa menganalisis panjang siklus ini yang mana. Yang pertama, kalau siklusnya pasar 4 tahunan, akan ada akumulasi 1 tahun, rally harga 1 tahun,
puncak ledakan 1 tahun, kemudian berakhir dengan bear market. Itu seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Untuk yang kedua, kita menganalisis teori siklus yang memanjang. Nah, kalau ini caranya kita lihat seiring waktu, laba untung atas investasi kita itu menurun dengan periode waktu yang lebih lama untuk mewujudkan keuntungan itu. Jadi cara mengukurnya itu gampang. Kita tinggal mengecualikan bear market. Kita ukur dari dasar siklus pasar sebelumnya ke puncaknya. Jadi dari sejarah, kita belajar bahwa setiap siklus pasar itu bertambah rata-rata setahun dari dasar ke puncaknya. Nah, puncak siklus pasar itu dapat terjadi di kuartal keempat tahun 2022. Itulah kenapa penting untuk memahami dinamika siklus pasar ini versus lainnya. Kita mungkin malah nggak butuh pemicu besar guys, hanya butuh waktu aja sebelum breakout itu terjadi. Jadi kalau dari perspektif lingkungan makro sekalipun, kita bisa belajar untuk menjadi lebih sabar dan berpemikiran dingin dalam hal investasi. Hal-hal yang besar itu tentu membutuhkan waktu yang baik untuk mewujudkannya. Nah, jadi kesimpulannya apa guys untuk hari ini? Apa ekspektasi realistis untuk akhir tahun? Oke, ada 2 skenario potensial. Yang pertama, skenario optimis. Kita akan tes ulang BTC, kemudian kita akan perlahan mencapai $100.000 BTC pada kuartal pertama atau kuartal kedua tahun 2022. Yang kedua, itu skenario yang pesimis. Harganya kembali ke level bulan Juli 2021 ini di bawah $30.000. Kalau skenario ini yang terjadi, Bitcoin akan memantul secara besar-besaran, kata Nick. Jadi skenario ini terlihat seperti S&P 500 yang terjadi pada saat tahun 2009. Yang manapun yang terjadi itu guys, tidak ada orang yang tahu. Nggak perlu khawatir atau panik. Ben Cowen dan Nick Merton hanya berbagi analisis menurut data dan statistik. Kami di Republik Rupiah pun tidak tahu kemana kita akan pergi. Namanya juga teori, ya hanya teori. Teori-teori dan prediksi yang dibagikan orang hanya perspektif aja. Cuman untuk mempertimbangkan kita dalam mengambil keputusan investasi biar lebih bijak. Intinya sih udah jelas, pasar kripto tuh butuh konsolidasi untuk dapat bergerak dan terbang jauh lebih besar dan lebih tinggi lagi. Industri ini tuh revolusioner, fundamentalnya bagus, teknologinya bagus. Orang-orang hanya perlu bersabar, tidak perlu panik, tidak perlu emosional. Kalau nyangkut pun ya kita tinggal belajar dari kesalahan. Fokuslah sama fundamental dan teknologi. Jangan hanya mantengin harga. Kalau kita hanya melihat sekadar harga aja, pergerakan harga itu tidak mencerminkan banyak hal guys. Itulah kenapa kami mengutamakan fundamental di channel Republik Rupiah ini. Jadi sekian kiranya yang bisa kami bagikan tentang akhir tahun dan prediksi untuk tahun kedepannya mengenai siklus yang kemungkinan besar sedang diperpanjang ini. Gimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar nggak ketinggalan video terbaru apapun. Kami juga punya banyak akun media sosial lain yang bisa kalian follow, linknya akan ada di deskripsi di bawah. Untuk giveaway token Glory dan Matic juga ada linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!